Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Hanya kepadamu kami tenang dan tidak ada tempat yang lain. Kami ada di pagi hari ini di tempat terbuka matahari terbit dari ufuk timur Papua, di Pasar Pahara Sentani. Kami ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di sini. Kami percaya, sepakat, dan kami meminta kerajaan-Mu datang dan kemuliaan Tuhan mengalir di tempat ini. Tidak ada yang tersisa. Kami rebut Tuhan dalam nama Yesus setiap umat-Mu di pagi hari ini. Kami percaya akan ada lawatan Roh Kudus yang akan melanda tempat ini, negeri ini. Di Sentani Tuhan milik Yesus, di Pasar Pahara Sentani milik Kristus. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari kasih Tuhan. Kami percaya di pagi hari ini setiap suara, seberapa jauh suara kami terdengar, biar lawatan Roh Kudus membawa kami, menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan memberikan kami pengharapan yang baru. Di tengah-tengah dunia gelombang ini kami berdiri dan memberikan sebuah pengharapan dalam Kristus, bahwa kami percaya kami hidup bukan karena kami melihat, kami hidup bukan karena kami melihat segala sesuatu yang ada, tapi kami melihat karena percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, seberapa jauh suara hamba-Mu terdengar, Roh Kudus jamah kami Tuhan, berikan kami hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, saat kami mendengarkan firman Allah, kami akan melihat janji-janji Allah akan tercurah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang mau mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan. Lambaikan tangan di atas kepala, baru berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lambaikan tangan di atas kepala, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Anda dan saya hari ini masih hidup. Amin. Masih kuat, masih diberkati, masih harmonis, masih sehat, masih buat segala sesuatu, masih aktivitas. Itu tandanya kasih kebaikan Tuhan masih ada, masih berfungsi, masih kuat. Itulah sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda Papua, engkau harus pastikan hari ini. Papua, engkau harus dengar hari ini. Anda kuat, Anda buat segala sesuatu bukan karena Anda punya uang, Anda punya segalanya, Anda punya segala sesuatu, tapi Papua punya satu pribadi yang namanya Injil, kekuatan Allah itu yang membuat orang Papua hari ini kuat. Halo, saudara lihat orang-orang di luar sana, di negara barat sana, orang punya segala sesuatu. Tidak mungkin orang jualan di pasar, amin. Tidak mungkin orang jualan di becek, di pasir, apalagi di tempat abu-abu ini, saudara, tidak bisa. Dengar baik-baik, kenapa Papua tersembunyi? Papua miskin secara ekonomi. Saudara, satu hal buat Anda, kalau Papua seperti orang Amerika, orang Papua bisa lupa Tuhan. Haleluya. Kalau orang Papua sama seperti orang Eropa, jangan sampai orang Papua kehilangan Tuhan. Makanya Tuhan tersembunyi untuk orang Papua. Amin. Tuhan tersembunyi di balik semua kemiskinan. Supaya apa? Suatu kelak dari negeri ini, dari Papua ini akan bangkit sebuah generasi yang disebut dengan generasi pujian penyembahan, pujian praise and worship kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya saya mau bilang buat Anda, Papua, engkau harus siap. Amin. Papua harus siap, mau tidak mau akan ada gelombang yang dahsyat, yaitu gelombang Roh Kudus yang akan melanda negeri ini, supaya Papua akan bangkit untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Haleluya. Papua harus siap. Papua spesial, Papua unik, Papua beda. Kenapa Tuhan taruh Papua itu burung cendrawasih? Sudah tahu cendrawasih? Cendrawasih itu beda, amin. Kalau cendrawasih dia mau menari, itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari satu pohon kepada pohon yang lain, itu tidak sama seperti burung yang lain, amin. Ketika Papua dipulihkan dalam keadaan dari kemiskinan rohani, ketika Papua disembuhkan dari kemiskinan rohani, ketika Papua dipulihkan, ketika Papua disembuhkan dari sakit penyakit rohani, maka akan terjadi satu gelombang yang dahsyat, yaitu gelombang Roh Kudus akan melanda negeri ini. Sehingga dari mulut-mulut bayi, dari anak-anak muda, dari anak-anak kecil akan bernubuat, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Itu sebabnya Papua, engkau harus siap. Papua harus siap untuk menerima sebuah lawatan yang dahsyat. Beberapa hari yang lalu kita melihat bahwa dunia hari ini sedang mengalami yang namanya, mereka sedang prediksi bahwa di bagian Eropa akan ada bencana yang dahsyat. Amerika Selatan, Afrika Utara dan yang lain-lain. Mereka diprediksi bahwa bumi ini di bagian Eropa itu akan terjadi gelombang yang dahsyat, sehingga apa? Mereka diperkirakan bahwa semua bagian negara barat akan datang ke Indonesia. Haleluya. Akan datang ke Indonesia, akan mengungsi Indonesia. Saudara, satu hal saya pastikan buat Anda, kalau semua orang-orang barat mengungsi ke Indonesia, sehingga Papua akan jadi tuan rumah untuk memberitakan Injil, kabar baik. Kembalikan Injil itu kepada orang-orang yang pernah bawa Injil itu. Amin. Papua harus siap. Mau percaya atau tidak percaya, hari ini saya beritakan Injil bahwa Papua akan menjadi satu agenda. Papua akan menjadi satu gerakan yang dahsyat untuk mengembalikan Injil, kekuatan Allah itu. Karena itu Yesus bilang begini buat murid-muridnya, ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Injil itu ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, Yesus pesan buat muridnya, kepada murid-muridnya bahwa ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan beritakan Injil di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, sampai apa? Ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi di mana? Papua terakhir. Titik Injil itu sudah diberitakan. Itulah sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda, ketika negara-negara Asia atau negara-negara Eropa ketika mengalami kegoncangan yang besar, ketika mereka melanda dengan bencana alam, sehingga Papua harus menjadi tuan rumah untuk mengembalikan Injil, kekuatan Allah itu, memberitakan Injil kepada mereka bahwa hanya cuma satu Tuhan, satu Allah yang bisa selamatkan dunia ini, seisi dunia ini, yaitu pribadi Injil, kekuatan Allah. Haleluya. Kita lihat dari satu bagian firman Tuhan sebentar. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Perhatikan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi di ayat yang ke-29 kita bilang begini, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Ketika engkau maju, engkau menerima api pemurnian. Haleluya. Ketika engkau mundur, engkau akan mendapatkan api yang menghanguskan. Itulah sebabnya hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Api yang menghanguskan. Saudaraku, dengar baik-baik, ketika bangsa Israel menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai, ketika Allah hadir, bahwa apa yang terjadi saudaraku, semua orang yang datang untuk menghadap kepada takhta Allah, ketika mereka menghadap kepada Allah di gunung itu, Allah hadir dengan sebuah kegoncangan yang besar. Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab berkata begini, ketika mereka menghadap kepada Tuhan, mereka bilang begini, Musa tinggalkan kami, biar jangan Tuhan yang berbicara kepada kami mati. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa bilang begini, tidak, Tuhan berbicara dengan langsung kepada muka dengan muka, supaya kamu tidak bisa berbuat dosa lagi, supaya kamu bisa berjumpa dengan Bapa. Kenapa? Karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Api kemuliaan Tuhan itu menghanguskan. Kenapa? Karena api itu, saudaraku, api Allah itu api. Seperti api apa? Api kemuliaan, api kekudusan. Itulah sebabnya manusia yang berdosa tidak bisa menghadap kepada Tuhan.
Makanya bangsa Israel mereka penuh ketakutan. Haleluya. Mereka penuh ketakutan, kebimbangan, keraguan. Kenapa? Karena Allah hadir dengan api. Itulah sebabnya saudaraku, sampai Musa pun berkata begini, sesungguhnya aku takut dan gentar. Haleluya. Dengar baik-baik, Allah hadir pada waktu itu. Bangsa Israel mengalami kegoncangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Itulah sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-26, perhatikan. Ayat yang ke-26 Alkitab bilang begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, satu hal buat Anda, gempa bumi itu biasa, amin. Gempa bumi itu biasa, tapi kira-kira gempa langit bagaimana? Amin. Kira-kira kalau gempa langit bagaimana? Ada yang bisa tahan? Gempa bumi itu hal yang biasa. Mama dengar, Bapak dengar, gempa bumi itu hal yang biasa. Tetapi kira-kira kalau gempa langit bagaimana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata dalam Sefanya pasal 1 ayat 14, maka kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan waktunya dipersingkat, sehingga apa? Semua pahlawan pun akan menangis. Dengar baik-baik, ketika kedatangan Kristus pada yang kedua kali, Alkitab bilang begini, sekarang aku memberikan janji supaya tinggal tetap, tetapi suatu hari aku bukan hanya menggoncangkan bumi, tetapi aku juga menggoncangkan langit. Dengar baik-baik, gempa bumi biasa. Mama, hari ini gempa bumi biasa, gempa bumi melanda di mana-mana. Itu janji Allah harus digenapi. Tapi kira-kira kalau suatu kala ketika gempa langit terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Semua orang akan panggil, Tuhan, tolong kami. Semua orang membutuhkan Tuhan, tolong kami. Hari ini orang diberkati, orang punya uang, orang punya segalanya, mereka tidak mau ibadah. Saudara dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, kita mencari kota yang akan datang. Dengar, hari ini orang mau bilang kau apa tidak jadi masalah, kau ibadah saja. Haleluya. Kau sembahyang saja, kau berdoa saja, kau baca Alkitab saja. Kenapa? Karena suatu hari Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi ini, tetapi suatu hari Tuhan akan menggoncangkan langit juga. Karena itu hari ini saya mau bilang buat Anda, waktu sudah dipersingkat. Haleluya. Waktu sudah dipersingkat. Gempa bumi ada di mana-mana. Gelombang tsunami sedang menghantam dunia ini. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bilang begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang aku memberikan janji supaya tinggal tetap. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan mempersingkatkan waktu. Amin. Waktu-waktu ini bukan lagi Anda harus main-main dengan dosa. Tinggalkan dosa, datang kepada Kristus sebagai Tuhan yang bisa pulihkan hidup Anda. Kenapa? Karena Papua bukan kau punya halamat yang tinggal mau di sini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi saya mau bilang buat Anda, Papua bukan kau punya rumah sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Alkitab bilang, aku bukan hanya menggoncangkan bumi saja, tetapi langit juga. Itu tandanya bahwa, artinya bahwa Alkitab bilang begini, semua itu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Dengar baik-baik, Anda punya uang yang banyak, dompet tebal, ATM tebal, tetapi kalau tidak ada Yesus, minta maaf. Dengar baik-baik, surga bukan kau punya, tapi surga itu orang yang miliki firman Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang tinggal dalam engkau. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda tidak punya apa-apa, mau jualan di pasar, di pecek, di abu, tidak jadi masalah. Yang penting ada Yesus dalam hidup hari ini. Saya mau mati hari ini, besok, sampai selama-lamanya saya punya tujuan jelas. Surga saya punya. Amin. Surga saya punya.
Hari ini saya hidup karena surga. Amin. Putuskan hari ini, bukan besok, bukan nanti lusa, bukan nanti kapan, bukan nanti minggu depan, bukan nanti bulan depan, bukan nanti tahun depan. Hari ini putuskan hidupmu. Putuskan hari ini bahwa hidupmu berasal dari mana dan engkau akan kembali ke mana. Haleluya. Dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengar, Papua ini penuh dengan emas, penuh dengan perak, penuh dengan minyak bumi, penuh dengan berbagai macam berkat di bumi ini. Tapi saudaraku, satu hal buat Anda, orang mau datang curi apa kasih tinggal, orang mau datang ambil kekayaan kasih tinggal. Jangan marah, mama bapak, dengar baik-baik, jangan sampai orang luar pencuri Yesus dari kau punya hidup. Haleluya. Kalau orang luar pencuri Yesus dari kau punya hidup, minta maaf, Anda tidak bisa melihat dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, barang siapa menyangkal namaku di depan manusia, aku juga akan menyangkal namanya di depan Bapa di surga dan para malaikatnya. Dengar baik-baik, Anda tidak punya uang, tidak punya segala, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya segala sesuatu, tidak jadi masalah. Yang penting hari ini saya hidup untuk Tuhan. Hari ini saya hidup untuk Yesus. Hari ini saya hidup untuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi Alkitab bilang firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Orang yang punya Yesus, dia punya segalanya. Haleluya. Orang yang punya Yesus, dia punya segalanya. Tidak ada Yesus, tidak ada segalanya. Anda boleh miliki apa, saya bisa beli satu pulau Papua ini, tapi kalau tidak ada Yesus, saya mau bilang buat Anda orang yang paling kosong di bumi ini. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Alkitab bersejarah bahwa langit dan bumi akan berlalu. Itu tandanya bahwa segala sesuatu yang Anda miliki hari ini, yang Anda pegang hari ini, yang Anda kerjakan hari ini, semua akan hilang lenyap. Tetapi orang-orang yang punya firman Kristus akan hidup, akan tumbuh, akan bersinar, menjadi terang bagi dunia ini. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda, Papua, engkau tidak punya apa-apa, tetapi kalau engkau punya Injil, engkau punya Yesus, engkau punya Roh Kudus, engkau punya firman, engkau yang akan menjadi bintang bagi dunia ini untuk menerangi kepada bangsa-bangsa yang lain. Papua harus siap. Haleluya. Papua harus siap. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saudara, kegoncangan terus terjadi di mana-mana. Kemarin terjadi bencana alam yang dahsyat menggoncangkan NTT begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam kedua ada saya punya kakak, dia telepon, baru dia bilang begini, saya punya bapak dengan mama itu di tengah-tengah sungai, jadi mereka sudah hanyut. Jam 12:30 kami berdoa. Akhirnya hari kedua saya dapat informasi bahwa saya punya mama dengan bapak selamat. Haleluya. Doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Mama tidak punya apa, tidak ada masalah. Yang penting engkau duduk di hadirat Tuhan berdoa, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Itu sebabnya Anda tidak punya apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting Anda duduk di kaki Tuhan dan minta hadirat Allah turun untuk memberikan jawaban bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidupmu. Haleluya. Saya bilang begini, kalau saudara di tengah-tengah sungai itu sudah anggap saja sudah hanyut, tidak ada lagi, tapi Allah selamatkan mereka dengan cara keajaiban Tuhan. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya bila yakin didoakan. Hari ini tidak melihat, tetapi saya mau berdoa, saya mau duduk di hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini saya adalah hari saya mau berdoa, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ketika besok matahari bersinar, ada janji Allah yang baru akan dicurahkan atas kehidupan. Haleluya. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, waktu itu suaranya akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Sebelum segala sesuatu terjadi, saudara dengar baik-baik, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-22, Alkitab bilang begini, tetapi sekiranya waktunya dipersingkat, maka dari segala sesuatu tidak akan yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Dengar baik-baik, waktu sudah semakin dipersingkat. Kemarin baru kita merayakan 2019. Kemarin kita merayakan 2020, sekarang 2021. Sekarang sudah bulan April. Kurang sekitar 9 sampai 10 bulan lagi sudah masuk di 2020. Itulah sebabnya Alkitab bilang begini, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini kalau Anda punya firman termeterai atas kehidupanmu, Anda punya tujuan jelas. Surga menjadi tujuan hidupmu hari ini. Haleluya. Itulah sebabnya saya percaya bahwa ketika Tuhan bisa mengguncangkan segala sesuatu, ada dua hal penting. Yang pertama ialah Tuhan berbicara dari surga supaya manusia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya. Setiap perkataan firman dalam Matius 24 dan 25 dan semua janji Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru harus digenapi, yaitu kegoncangan, gempa bumi, bencana alam dengan berbagai macam Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27. Untuk satu kali lagi, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Kerajaan dunia ini akan dibinasa. Papua akan hilang. Indonesia bangsa-bangsa akan hilang dalam sekejap mata. Karena itu Alkitab bilang begini, karena itu marilah kita beribadah karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan. Dengar baik-baik, segala sesuatu akan digoncangkan, akan binasa, akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi Alkitab bilang begini, marilah kita mencari kota yang tidak tergoncangkan, yang akan tinggal tetap, yaitu di mana dalam kerajaan Allah. Karena itu Alkitab bilang, marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu takut kepada Dia. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda, orang mau nilai kau apa mama dengar, kau ibadah saja. Haleluya. Orang mau bilang kau ibadah terus, kau mau dapat apa? Tidak apa-apa, kau ibadah saja. Kau pergi sembahyang saja, kau baca Alkitab saja, kau berdoa saja. Mereka tidak tahu apa yang engkau sedang kerja hari ini. Mereka tidak tahu apa yang engkau sedang tabur hari ini. Menangis ibadah saja. Mereka tidak tahu apa yang engkau ibadah hari ini. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, langit dan bumi atau segala sesuatu itu akan hilang lenyap. Karena itu marilah kita beribadah kepada Tuhan cara yang berkenan. Kenapa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini saya mau bilang buat Anda, Papua harus tinggalkan dosa, datang kepada firman, datang kepada Yesus, datang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu hari ini. Haleluya. Bukan besok, bukan lusa, bukan kapan. Karena Alkitab bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengar baik-baik, sebentar kau jalan tabrak, kau mati. Jadi pertanyaannya sederhana begini, kau mati kau mau kemana? Haleluya. Nama itu Bapak bisa tahu, nama Bapak Mama tahu, tapi kau punya muka hilang, kau punya hidup hilang. Pastikan hari ini kau punya status jelas, kau berasal dari surga, kau akan kembali kepada kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini saya mau bilang buat Anda sekali lagi, bertobat, tinggalkan dosa. Sekali lagi bertobat, tinggalkan dosa. Kenapa saya berkata demikian? Saya bukan marah, tapi saudaraku, Alkitab bilang begini, sebab upah dosa ialah maut. Akibatnya maut, akibatnya mati dan masuk neraka. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal mama hari ini tidak bisa beli dengan uang. Yesus berikan cuma-cuma dalam hidupmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya masih ada pengkhotbah 2 sehingga saya harus kembalikan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.